بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسيات نكمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. Pemirsa Safina TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam doa yang dianjurkan untuk kita baca pada hari yang ke-6 ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak dihinakan atau ditinggalkan melakukan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata khadzala yakhdhulu khidlan di dalam bahasa Arab memiliki dua makna itu. Pertama adalah makna menghinakan dan yang kedua adalah makna meninggalkan. Walaupun maksud daripada kata meninggalkan itu yakni ketika harus dibantu kemudian kita tinggalkan, itu artinya kita membiarkannya dalam keadaan tak tertolong, dalam keadaan hina dan seterusnya. Bagaimana seseorang bisa melakukan sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai fasilitas, berbagai jalan, berbagai kemampuan untuk melakukan ketaatan, tapi pada saat yang sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita, memberikan kekuatan untuk melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran. Ketika kita memilih untuk kemudian melakukan perbuatan baik, perbuatan ketaatan, itu adalah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Termasuk diantaranya adalah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita diberikan kemampuan untuk kemudian kita cenderung kepada ketaatan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai potensi, berbagai faktor yang akan mendekatkan kita kepada kebaikan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang melakukan sebuah pelanggaran dan dosa? Ketika seseorang memilih jalan yang menghantarkannya kepada dosa, apakah itu adalah memang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dosa, ataukah itu memang didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dosa? Atau terlebih lagi, apakah seseorang memang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia melakukan dosa dan kesalahan kepadanya? Tentu hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meyakini Allah adalah maha sayang kepada umatnya. Allah adalah maha sayang kepada hambanya. Allah maha pengasih. Dan pada saat yang sama Allah juga maha adil.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman di mana didorong seseorang atau kita didorong untuk melakukan kejelekan, maksiat, pelanggaran, dan kemudian kita dimintai pertanggungjawaban dan kemudian kita disiksa. Padahal kita melakukannya karena dorongannya, karena memang oleh Allah disesatkan, karena oleh Allah memang diarahkan kepada maksiat dan kejelekan. Karena itu di antara ulama khususnya dari madhab Ahlul Bait alaihimussalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin melakukan yang demikian. Tapi bagaimana kemudian orang bisa melakukan sebuah perbuatan dosa atau pelanggaran? Adalah ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan melakukan pelanggaran. Dibiarkan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ditinggalkan untuk kemudian dia melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pilihannya. Sehingga dengan demikian Allah tidaklah dianggap sebagai melakukan kezaliman. Kenapa tidak dianggap melakukan kezaliman? Karena Allah telah persiapkan dua jalan kepada kita manusia. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa hadainahun najdain." Kami Allah telah berikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Maka manusianya lah yang kemudian memilih kepada kebaikan ataukah memilih kepada keburukan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemampuan kepada manusia, memberikan jalan kepada manusia untuk kemudian dia memilih beriman kepada Allah ataukah dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga makna daripada sebuah ayat di dalam Al-Quran, bahwa Allah memang memberikan fasilitas, memberikan jalan, memberikan berbagai faktor kepada manusia. Tetapi bukanlah kepada satu jalan, tapi kepada dua jalan. Karena itu kita diperintahkan, kita dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwa suatu malam Ummu Salamah terbangun dari tidurnya karena beliau mendengar ada gerakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata beliau mendapati Rasulullah memang bangun dari tempat tidurnya dan kemudian Rasulullah meninggalkan kamar tidurnya keluar di kegelapan malam. Ummu Salamah mengikuti Rasulullah dari belakang dan ternyata Rasulullah pergi ke sebuah lapangan atau sebuah tanah luas yang tidak jauh daripada rumah beliau, yang kemudian tempat itu menjadi tempat pekuburan umum yang dikenal dengan nama pekuburan Baqi hingga saat ini. Ummu Salamah menyaksikan Rasulullah dari belakang, dari kejauhan. Ternyata Rasulullah mengangkat kedua tangannya di malam hari, di kegelapan malam itu, untuk kemudian Rasulullah berdoa. Doanya adalah, Rabbi waffiqni lima tuhibbu wa tarda wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Allah, berikan aku taufik, berikan aku bimbingan, berikan aku kemampuan untuk selalu berada dalam hal-hal yang Engkau relai dan Engkau sukai. Dan janganlah Engkau tinggalkan aku, Engkau tinggalkan urusanku kepada diriku
sekejap mata pun selama-lamanya. Penggalan kedua daripada doa Rasulullah ini menunjukkan bahwa lawan daripada taufik adalah ketika Allah meninggalkan kita. Ketika Allah membiarkan kita sesuai dengan langkah kita tanpa ada bimbingannya. Membiarkan kita tidak dibimbing itu artinya adalah terganggu oleh berbagai gangguan yang memang mengganggu kita. Sangat banyak yang akan mengganggu kita, baik itu iblis, setan, manusia, setan yang tidak berbentuk manusia, harta, kedudukan, kecenderungan-kecenderungan buruk, banyak sekali yang akan mengganggu kita. Dan di saat tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita cenderung kepada kebaikan, di saat itulah kita berada dalam kesesatan. Di saat itulah kita berada dalam maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa ini kita memohon di hari yang ke-6 ini, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita berada dalam pilihan yang dipengaruhi oleh berbagai rayuan, berbagai hal yang akan menyelewengkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dibiarkan oleh Allah, kita diserahkan kepada diri kita memilihnya, terlalu naif, terlalu lemah diri kita, terlalu lemah jiwa kita untuk menghadapi berbagai gangguan yang kemudian kita akan tetap bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini diajarkan kepada kita bahwa kita memohon supaya kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan maksiat kepadanya. Dan kita juga memohon supaya kita tidak diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sanksi siksa, baik itu yang mengena badan kita, penyakit ataupun yang lainnya, mara bahaya yang menimpa kita akibat daripada perbuatan kita, akibat daripada kesalahan-kesalahan kita. Memang teguran Allah kepada kita adalah sebuah kebaikan. Teguran Allah kepada kita di saat kita melakukan kesalahan itu adalah sebuah rahmat, sebuah karunia dari Allah, sehingga kita sadar, sehingga kemudian kita beralih kepada jalan yang benar. Tapi tetap kita memohon kepada Allah agar teguran itu bukanlah teguran yang kemudian membinasakan kita, teguran yang membuat sakit badan kita, teguran yang menjadikan siksaan kepada fisik kita, teguran mara bahaya kepada kita. Kita memohon hal yang lain di mana Allah mungkin menegur kita dengan cara yang lain. Dalam doa ini juga kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada hal-hal yang membuat Allah murka. Wazahzihni fihi min mujibati sakhatika. Ya Allah, jauhkan daku dari segala yang membuatmu murka. Jauhkan aku untuk tidak melakukan hal-hal yang membuatmu murka kepadaku. Dan kemudian di ujung doa ini kita memohon, atau kita mengakhiri doa ini dengan ucapan bimannika wa ayadika ya muntaha raghbatir raghibin. Kami mohon semua itu ya Allah. Permohonan kami semua itu ya Allah. Tidak ada modal lain yang kami bisa ajukan kepadamu. Tidak ada sesuatu yang kami pantas untuk kemudian kami tuntut kepadamu, kecuali kami berharap anugerahmu. Bimannika, demi anugerahmu ya Allah. Wa ayadika, dan demi tangan-tangan kebaikanmu ya Allah. Karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Segala yang kita dapatkan, kalaupun doa kita dikabulkan oleh Allah,
kalaupun permintaan kita dikabulkan oleh Allah, itu adalah karena kebesarannya, itu adalah karena kemurahannya, itu adalah karena tangan-tangan baiknya kepada kita. Dan dialah ujung, dialah sentra segala harapan hamba. Ya muntaha raghbatir raghibin. Kita memanggil Allah dengan nama ini. Kita memanggil Allah sebagai zat yang merupakan harapan setiap pengharap. Bukan hanya harapan biasa, tapi harapan yang sangat besar yang diharapkan oleh setiap pengharap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita dan mengabulkan doa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang yang selalu berada di jalannya, khususnya memulainya dari bulan suci Ramadan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.